Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Selasa, tanggal 29 April 2025. Hari ini kita ada 4 ya. 5 alert Bapak Ibu. Dan saya stylenya ada let profit run, stop loss dinaikkan. Jadi beberapa saham ya sudah bergerak di luar pola ya Bapak Ibu. Misalnya saya pegang buat TPS tuh banyak, masih cukup banyak ya, macam porsinya besar sekali, cukup besar. Saya di BTPS dan Antam cukup besar karena Wyckoff-nya berjalan dan saya sudah sharing tutorial bagaimana saya belinya. BTPS seperti BBTN, setelah dia ex-date dapat dividen, sahamnya nggak turun, naik. Jadi nggak sempat saya jual, biarkanlah gitu. Kalau asumsi, wah ini kita jual karena ex-date turun, kebetulan saya kelewatan pula, nggak jual. Jadi alhamdulillah sekarang dia bagus. Dan sekarang kita sentimen masih terkait dengan laporan keuangan, earning, dividen ya. Biasanya itu berlangsung sampai bulan April. Nanti bulan-bulan Mei sudah dapat cash. Mulai tidak ada sentimen. Kalau kita lihat sentimen global, global juga menghijau karena kemarin bulan Februari, Maret itu eskalasi perang dagangnya tinggi sekali. Ya, kita libur lebaran, habis itu panik-paniknya, saya itu sekarang mereda. Nah, ini pintar juga, kalau kita baca-baca Amerika nih, pintar juga dia. Dia tahu kalau head to head dengan Cina akan berat. Ekonominya akan terdampak. Jadi dia kesampingkan dulu Cina, dia nego dulu dengan semua negara-negara 15 atau berapa negara lah. Supaya beban ekonomi nggak terlalu berat. Dia nego dulu, nego dengan Indonesia, nego sambil jempol Indonesia diinjak, dengan Vietnam nego sambil jempol kaki Vietnam diinjak, harus mau ikut. Tapi dia tahu kalau dia head to head dengan Cina, yang lain akan nunggu nih. Kalau Amerika kalah, negara-negara akan ikut ke Cina. Kalau Amerika menang, baru mereka akan tunduk. Jadi caranya nundukkan dulu yang kecil-kecil. Ini strateginya kalau saya melihat seperti itu. Dia redakan dulu, karena apa? Dampak ekonominya nanti kan ke ekonomi mereka. Jadi mereka impor baja untuk otomotif mereka, sekarang diredakan. Saya masuk ke Tesla, kok Tesla masih ada ini, ternyata masuk dapat pengecualian juga untuk otomotif ya. Jadi itu Bapak Ibu, kita ada Dewa, BRMS, ISAT, ERA, dan PTPP. Nanti kalau ada saham-saham naik kena corporate action, itu memang sentimen seperti itu ya. Cuman kebetulan saya bertemu saham yang tidak berlaku, ya kebetulan besar pula, yang tidak berlaku bahwa habis dividen, dia dividen trapnya berlaku dalam. Ternyata nggak langsung dia bergerak. Jadi ada di BBTN dan ada di BTPS. Kebetulan porsi perbankan saya banyak. Ini kalau lagi krisis memang masuk ke perbankan banyak. Baik, nanti kita akan analisa ya Bapak Ibu. Ini adalah trending snapshot-nya bahwa IHSG sekarang tetap naik 0,36, tapi kita tahulah dia naik, ada supply masuk, naik, ada supply masuk, naik, ada yang profit taking, naik, gitulah ya. Terus mau dekat pre-closing dia naik dulu. Kita ada alert tetap, IHSG naik 0,39, tidak terlalu istimewa, asingnya juga belum masuk walaupun keluarnya sedikit. Ini berarti asingnya sedang menunggu sesuatu. Jadi dia juga kalau mau ke emas, emas masih turun, dia profit taking dulu di emas baru masuk ke sini. Karena atau dia masuk ke emerging market yang lebih menjanjikan dibanding Indonesia. Kabar-kabarnya sih Filipina kayak gitu ya. Penopangnya basic material, infra dan teknologi. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, saya kebetulan masuknya Antam. Jadi Antam ini begitu saya lihat pola asingnya, saya stop sell on strength, saya naikkan aja stop lossnya. Walaupun kita lihat dia tidak bisa naik tinggi, maksud saya rejectionnya masih mulai kelihatan supply-nya masuk, tetapi asingnya terus masuk nih. Artinya di antara yang lain, asingnya masih confident di atas 100 miliar masuknya tiap hari. Artinya akumulasi terjadi di sana. Ya lokal yang jualan-jualan akhirnya akan ikut juga lah ke asing. Biasanya ya kalau dari siklus market seperti ini. Ya, Bank Mandiri, BBRI mulai ada masuk asing, BBCA keluar juga tidak terlalu banyak. Saya terus akumulasi kalau dikasih BBCA, dikasih Bank Mandiri, saya borong terus ya. Pelan-pelan, cicil-cicil dalam ini selagi dia fase nanti akumulasi. Wyckoff. Baik, alertnya Dewa, BRMS, ISAT, ERA, dan PTPP. Ya Bapak Ibu, saya ISAT kemarin masuk sudah jelas, ERA ada di sana, PTPP belum. PTPP belum ya.
Ya itulah BRMS nggak tahu. Ini mungkin ada corporate action ya. Saya nggak tahu juga apa karena tidak monitor Kosam Bakri. Biasanya saya jarang ya. Oke, ini alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Dia terkirim secara sekuensial, ada waktunya. Bisa saja dia dewa misalnya pagi-pagi alert tapi diguyur pas sorenya bisa. Waktu PTPP dia baru muncul di sore hari bisa ya. Jadi kita harus analisa karena dia menggunakan big data. Nah, dia algoritmanya namanya deep learning. Bapak Ibu bisa cari di Google atau nonton tutorialnya ada deep learning. Jangan lupa join ke Telegram channel. Terus kepada siapapun yang mau nipu-nipu, join apa ke channel, nggak usah lah ya. Ini grupnya kecil ya. Lagi mereka orangnya sudah nggak bodoh-bodoh amat lah. Sering tiap hari nonton aftermarket close. Jadi yang mau nipu-nipu gas, kasih yang kayak posting-posting yang nggak berhubungan, sebaiknya jangan join ke Telegram channel ini kalau mau nipu. Oke. Sosial media silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Lalu disclaimer-nya Bapak Ibu, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri, akses saja Telegram botnya. Bapak Ibu practice make perfect ya, belajar, dengarkan. Kemarin ada yang bertanya, Pak Roy kok pembahasannya dari weekly, monthly, tidak kelihatan ke daily, turun, itu karena memang style analisa saya top down-nya karena struktur besar itu dia lebih stabil, fund manager besar atau istilahnya adalah strong hand, dia selalu bermain time frame besar. Tidak ada kayak BlackRock, dia mainnya pakai 5 menit, nggak ada di pasar saham. Nggak ada, mereka selalu bicara tentang fundamental, masuknya ke emerging market itu nggak ada. Open sama dengan low itu nggak ada. Setahu saya seperti BlackRock ya, JP Morgan, Indonesia, yang pemain besar itu dia nggak pernah beli open sama dengan low, nggak pernah. Nggak tahu juga ya kalau sekarang udah berubah, tapi setahu saya mereka tuh pakai data fundamental, pakai data ekonomi, prospek ke depan, ekonomiknya di siklus besar lah. Diajarin juga di dalam trading as business. Oke. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda, time frame kita cash kita berbeda. Ada namanya MPL. Ada namanya MPL ya Bapak Ibu. MPL itu adalah maximum pain level. Jadi di market itu mungkin pernah ditampar, dijeblokin, diangkat, di-smash, di apa, jungkir balik di pasar itu ada namanya pain. Pain ini mungkin berbeda kita ya itu aja. Jadi kematangan psikologi juga berbeda melihat market. Jadi disclaimer on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Saya selalu mengatakan trading itu wajib punya trading plan dan wajib menerapkan money management. Kita bisa salah analisa, tapi kadang-kadang kalau money managementnya benar, kadang-kadang bisa profit ya, selamat gitu, paling tidak. Berikutnya informasi workshop Bapak Ibu. Untuk workshop trading as a business, Bapak Ibu kita batch 38 insya Allah akan jalan. Ada 7. Nanti kalau ada yang berminat silahkan. Untuk batch 39 kita masih ada 2, masih 24 Mei, masih lama nih. Mei dia ya belum ada ya, nanti hari masih lumayan lah ya, jadi kita bisa jalankan dulu. Bagi yang berminat silahkan hubungi saya, masih bisa kita akan belajar bagaimana trading as a business dan ada ekstra, kita akan ada pengenalan kali ini untuk pertama kalinya karena saya sudah masuk juga pasar saham Amerika dan saya lihat linkingnya dengan pasar saham Amerika besar sekali ya. Biasanya saya berikan di morning market call ya. Jadi bagaimana kita bisa disiplin dengan trading plan, bagaimana membuat trading plan, detail lah yang diajarkan ya, offline, tidak ada online. Baik, nah nanti selanjutnya baru bisa ikut volume price analysis Bapak Ibu. Ini kita membaca market ya. Intinya dengan level advance volume price analysis kita akan bagaimana caranya trading di pasar saham Indonesia secara logik. Bapak dan Ibu juga kalau mendengarkan saya menganalisa harusnya logik. Ilmunya dari Wyckoff dan volume price analysis logik. Kalau nggak logik berarti saya yang salah gitu. Ilmunya benar, saya yang kurang pas menyampaikan ya. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Jadi nanti Bapak Ibu hati-hati ya penipuan ya.
Ada yang mengatasnamakan Dell Quanbot, logonya sama, tapi dia arahkan ke WhatsApp. Pokoknya kalau teknologinya di sini ada bot, lalu Bapak Ibu ketikkan perintah seperti saya, dia responnya bot, aman itu ya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu bisa ketik perintahnya help. Kadang-kadang penipuan tuh banyak Bapak Ibu ya. Hati-hati aja. Masalah duit ini kejam ya Bapak Ibu. Penipuan tuh banyak. Pokoknya kalau ada yang too good to be true, menjanjikan profit sangat besar, jangan percaya. Jangan percaya pada siapapun. Jangan percaya dengan robot. Bapak Ibu percaya dengan analisa sendiri. Makanya Bapak Ibu harus lakukan. Ya, cari duit itu susah ya. Jadi ini perintahnya Bapak Ibu, ya bisa yang kita punya. Jadi untuk daily kita punya berbagai macam, weekly juga bisa beberapa ya. Speedometer, rotasi saham weekly ada, foreign flow map ya, correlation, terus ada Sankey, sudah lumayan lengkap ya. Screening sahamnya juga ada, membantu, baru kita bisa juga lihat weekly, monthly, terus rotasi sahamnya. Jangan lupa juga nonton tutorial, ini penting sekali saya sampaikan karena banyak yang bertanya kepada saya maunya cepat, padahal udah ada videonya gitu. Udah. Kalau dia nggak ada, ya memang nggak ada berarti ya. Artinya, misalnya volume price analysis, saya jelaskan sekian. Tapi memang tidak semua diajarkan. Yang detailnya diajarkan di workshop ya. Misalnya tutorial trading plan akan banyak pertanyaan karena cuma 5-10% saja yang saya ajarkan di video karena terbatas. Sisanya satu hari. Memang nggak cukup ya Bapak Ibu, memang nggak cukup. Cuman masih bisa digunakan, tinggal practice make perfect saja. Terutama untuk yang menjelaskan perintah-perintah ya, apa itu volatility first map, apa itu rotasi saham, itu sudah cukup. Yang penting bisa menggunakan dan paham. Oke, kita akan melakukan after market close. Jadi langkah pertama yang kita lakukan di after market close adalah kita cek alertnya, kita screening apa saham yang bagus, apa saham yang jelek, kurang bagus ya. Nah, dari situ kita nanti akan lakukan analisa. Setelah analisa kita siapkan trading plan. Setelah trading plan kita siapkan manajemen entry lot-nya. Lalu kita apply ke dalam online tradingnya. Bapak Ibu bisa nonton bagaimana trading plan-nya, ada di sini nih tutorial trading plan. Oke, langkah pertama kita ketik alert. Bapak Ibu ketik saja alert. Sambil saya ketik alert, Bapak Ibu ketikkan juga. Jadi caranya begitu, sambil praktis, nggak bisa kalau cuma nonton ya. Nah, ini kita lihat ada Dewa, BRMS, Isan, Era, PTPP. Ya, dia ada waktunya. Yang mana yang bagus? Ya saya nggak tahu. Ya harus analisa dulu. Cuman waktunya terbatas, saya nanti akan pilih satu saja. Untuk yang detail, sisanya analisa singkat. Oke, kita cek dengan Recom. Nah, itu kan big data. Sekarang kita Recom menggunakan end of the data. Nah, end of the data ini kelebihannya adalah dia begitu sudah keluar, dia tidak berubah lagi. Kita cek BBYB, bullish sign. Alhamdulillah, BTPS. Ini lagi yang maksud saya tadi. Saya nggak sempat jual, malah naik dia. Nggak tahu apakah besok akan harus dijual. Saya mungkin stop lossnya harus naik malam ini. Era juga, Inet ini. Waduh. Inet ini sejak pertama saya itulah ya, walaupun sudah pengalaman, tapi karena pengalaman pahit dulu dengan saham-saham seperti ini, saya nggak masuk ya. Rezeki saya nggak di situ. Sinyalnya naik terus. Ya, kalau terlalu cepat begitu, wake off-nya belum terbentuk. Saya yang sudah 19 tahun juga, kadang-kadang JPR juga lah ya. PTPP dan SIDO. Ya, SIDO ini menarik, siap dipantau ya Bapak Ibu. SIDO juga buy, ada juga ini PTPP ada alert. Tapi SIDO tidak ada alert ya. BBCA, bearish engulfing, kalau turun dia akan saya tampung, silahkan ditekan turun, nggak apa-apa. Baru BSD hammer, apalagi nih, Era, ada alert. Telkom sedang bullish ya, Bapak Ibu. Pawon juga udah ada indikasi, HMSP juga ya. Rocketjet, MTEL, bagus MTEL-nya Bapak Ibu ya. Kalau kapan mau dividen apa? Aces buy, BRMS, MTEL bagus, banyak yang bagus Bapak Ibu. Oke, breakout, the best time for buying. Ini nanti yang mana mau dibahas? Bevin juga bagus. Nanti sayangnya saya itu fokus untuk cari duit ya Bapak Ibu. Saya fokus bikin trading plan saya sendiri ya. Karena ada opportunity kayak ini nggak bisa disia-siakan. Jadi kadang-kadang saya nggak bisa sharing, waktu yang nggak cukup. Jadi saya mulai habis ini, saya bikin tuh tutorial trading plan untuk saya supaya saya profit sebanyak-banyaknya gitu. Itu
Nah, untuk sharing ilmu memang biasanya saya kalau ada waktu kosong, terus atau di kelas itu masalah ini. Lagi-lagi begini-begini ini harus rajin analisa. Top ini Goto ya sudah, Tower juga nih sesuatu ya, Elsa juga banyak nih. Oke, kita lihat dengan SCR Extreme. Apakah banyak yang ekstrim untuk Shallow Strength? Lupa. Ya, nggak apa-apa lain dulu. Seharusnya ledakan volume dulu. Yang Extreme Fear. Oh, sedikit ya. Yang untuk buy on ini agro. Ini hati-hati, sudah bisa sell on strength, agro, BBYB juga hati-hati, PTPS juga harus kita hati-hati. Cek weekly-nya, kalau weekly-nya sudah ekstrim, maka mungkin profit taking untuk buyback lagi nanti kita cari zona demand ya. Contohnya Antam sempat ekstrim, lalu sekarang dia turun ekstrimnya, baru naik lagi dia ya, jadi begitu. Extreme grid banyak ya, hati-hati. Tower juga, ISAT juga sudah extreme grid mungkin akan turun. Lihat weekly-nya nanti. Ini yang lupa saya. Favorit saya, saham-saham ledakan volume, SCR, Vboom. Ini kalau dia ada keluar. Oke, Aces, Adi, Dewa, Era, ini banyak yang alert nih. Saya jadi bingung mau bahas yang mana ya. Nanti kita cek dulu ya. Saya belum tahu mau bahas yang mana. Karena Aces meledak volumenya, Adi, PTPP, tapi yang keluar di sini Adi nggak keluar alertnya, Dewa ada alert, Era ada, Era ini saya coba masuk, Keras juga ada, ini Krakatau Steel. Jadi kalau saya tidak analisa, Bapak Ibu lakukan analisa sendiri gitu. Karena kan rezeki masing-masing ya. Biasanya kalau banyak opportunity begini, saya tidak buat aftermarket close, saya fokus untuk saya sendiri ya, profit. Kan ideologi market kan kapitalis ya, ideologi market adalah profit. Jadi tidak salah juga kalau mikirin diri sendiri. Oke, kita lihat SCR. SCR Panic. Lihat saham-saham yang berada di Panic, habis Panic terbilah Hope. Aces ini habis Panic terbilah Hope. Dewa ya. Terus mana lagi? Film juga bagus kayaknya itu. Goto, dia break up. Goto jangan sampai kelewatan ya Bapak Ibu. MTEL nih habis Panic terbilah Hope. Sido juga banyak ya Bapak Ibu. Lalu kita cek dengan SCR Hope. Saham-saham yang ada di Hope. Nah ini sudah banyak juga. Dia bergerak menguat. Ada nggak yang alert? Inet nih ya, udah masuk ke Hope. PGO, ya sabar itu harus PGO. Ya, lalu SCR Top FF. Tadi sudah ada Bapak Ibu Top FF, Antam. Oh, netselnya Asia. Kita cek dengan SCR Top Kaki. Kita mau lihat. Nah, kalau kita lihat DSSA yang hajar kanan, ini apa? Ada apa sesuatu? BRMS hajar kanan, Antam hajar kanan. Antam ini asingnya. Jadi saya Antam ini filosofinya adalah let profit run. Contoh untuk let profit run, PTPS juga orang hajar kanan. Ya itu, sisanya aman PTRO nih hajar kiri. Jadi dibandingkan saja antara kayak Raja, dia asingnya jualan, di sini juga Raja hajar kiri ya. Berarti diguyur secara psikologi. Tadi ada yang posting Raja, maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Di Telegram channel tuh dia discussion, dia posting Raja tapi nggak ada komentar. Nggak tahu, mau respon juga bingung. Kita cek dengan SCR pullback, apakah ada yang pullback? ABMM, SSMS, ini juga harusnya buat tutorialnya nih ya, buat analisanya ya. VPA, SSMS ini dia pullback Bapak Ibu, dia naik, dia pullback dulu turun. Nah, ini dia naik, oh ini, tapi dia naik kan. Nah, ini dia pullback, stop lossnya dekat, targetnya 1785 juga. Bisa itu main fast trade. ABMM. VPA ABMM. Kalau saya menarik ini nanti akan buat trading plan. Saya nggak punya ABMM. Oh, ini untung nggak kelewatannya Bapak Ibu. Ini harus lihat time frame besar nih. Ini jelas dia marking down. Ini akumulasi, ini ada springnya. Mudah-mudahan dia turun. ABMM. Wah, harus dipantau ini Bapak Ibu ya. ABMM, tapi volumenya kita tunggu nih. Soalnya dia naik.
Ini sudah break dia. The best time for buying. Kalau dia turun nih kesempatan buy on weakness sampai 3.100. Oke, kita akan bahas composite dulu. Speedo composite. Kalau banyak memang bingung ya Bapak Ibu. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan star C0. Kita lihat rotasi saham terhadap komposit yang naik 0,33 ya kalau nggak salah. Nah, di sini kita lihat hati-hati dengan EDX Basic mulai pelemahan, mungkin Antam juga bisa diwaspadai atau saham-saham yang terkait dengan basic seperti MDKA. Basic itu apa saja ya, pokoknya yang mineral-mineral lah, hati-hati karena naiknya sudah tinggi. Properti bergerak naik, diwaspadai, patut dipantau BSDE, Citra, SMRA, apalagi Pak Ani, ya, bolehlah dicek. Pokoknya yang properti lah, BSD, Pawon, gitu. Cyclical juga mulai menguat, non cyclical juga menguat. Industri melemah, itu bisa dipantau-pantau nih. Trans berbalik menguatnya. Tekno melemah nih Bapak Ibu, walaupun ada goto penguatan sedikit. Bapak Ibu cek aja, misalnya star C10 untuk lihat goto, bisa langsung di situ. Nah ini memang dia goto menguat sendiri, MTEK menguat dan MTDL melemah, MCS melemah. Oke, ini bentar lagi ya, goto bentar lagi nih. Habis panik terbit lahok. Lalu kita cek dengan VPA. Langsung aja lah ya Bapak Ibu ya. VPA composite lah biar cepat. Langsung masuk ke daily. Nah, ini crawling istilahnya Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman. Tadi juga terjadi diskusi di grup alumni workshop. Ini dia bergerak di upper downchian. Ini istilahnya. Ini kejadian berulang. Namanya crawling. Crawling. Crawling itu merangkak Bapak Ibu. Dia merangkak. Ini ciri-ciri mau jatuh. Ya. Spreadnya mau naik nggak bisa. Turun nggak bisa. Tapi terjadi cun. Itu dia. Volumenya tinggi. Masa effortnya nggak, orang kerja keras tapi effortnya nggak ada, ini anomali nih gitu. Nanti Bapak Ibu kalau ada rezeki kita bisa belajar di volume price analysis. Jadi asing belum masuk, tadi ada yang komen, asing belum masuk. Sebentar lagi bulan Mei ada gap. Inilah kita tinggal sabar aja. Yang penting jangan sampai turun nggak punya cash ya. Orang bilang, Pak, katanya mau jatuh kok belum jatuh. Ya nggak tahu saya. Tapi ini ciri-cirinya crawling ya. Jadi crawling, itu mau jatuh. Crawling, mau jatuh ya. Crawling, mau jatuh. Crawling itu nempel-nempel di upper downchian. Kan kita lihat dengan VBP composite. Langsung sajalah. Nah, ini crawling ya. Kemarin kita cek nggak ada gap pula ini ya. Dia mengatakan nggak ada gap. Tapi kalaupun ada gap, berarti harus segera ditutup. Ini ada gap, ada gap. Jadi nanti kalau ada gap, tunggu di mana? Tunggu ya dia di gap lah di sini. Jadi porsi ini mungkin masuk 10%, ini 20%, ini ya besar. Ini sisanya paling bawah besar. Siapa tahu dia tes ke bawah, panik, kita udah punya cash, aman ya. Kalaupun naik dia, menurut saya sih tinggi-tingginya ini adalah sell mother candle-nya. Ini orang nyangkut ini di sini. Ini maka dia agak tertahan. Kalaupun setingginya akan mentok di supply zone atas ini, maka kita harus lihat juga supply and demand-nya. Lihat foreign flow, PIF composite. Nanti untuk weekly-nya Bapak Ibu lihat sendiri lah ya. Nanti kita kalau bisa besok akhir bulan lah kita lihat monthly-nya. Lihat ini asingnya, tekanan jual asing juga tidak banyak. Masuk juga belum. Jadi memang menunggu sesuatu nih. Daripada kita beli di atas, bagus kalau udah profit amankan, beli di bawah gitu. Baik-baik lagi ya. Jangan termakan pom-pom. Sekarang nih sentimennya let profit run saja. Stop loss-nya dinaikkan. Jangan lupa stop loss dinaikkan. Kalau Bapak Ibu sok-sok jual sell on strength, nanti kalau naik terus nggak ada terjual semua, itu apa namanya hampa lah. Sahamnya naik tinggi, kita sudah kehabisan barang. Sekarang kita lihat sahamnya Bapak Ibu ya. Kita cek dulu alertnya apa saja. Ada mulai dari Dewa, kita mulai dengan PVM Dewa, BRMS, ISAT, ERA, dan PTPP. Tadi yang meledak volumenya ERA sama ini ya. Dewa ya. Oke, kita lihat. Dari 5 saham yang alert hari ini, kita punya
BRMS Dewa yang sudah naik tinggi, sekaligus mereka volatilitasnya tinggi. PTPP sudah naik tinggi, ERA juga, sekarang ISAT yang bottom ya, belum naik ya. Dalam data 12 bulan. Oke. Jadi ERA sama ISAT ini enak karena dia berada yang paling enak saham itu tidak terlalu volatil itu kalau dia berada di 6 sampai 8 lah. Kalau di bawah 6 ini terlalu lambat dia volatilitasnya. Kalau di atas 10 terlalu tinggi ya gitu. Jadi sekitar daerah sini masih aman nih, 8 ke kanan, 8 ke kiri. Oke. ISAT bottoming dia mungkin kalau sabar aja harus ISAT ini Bapak Ibu, ERA juga sabar ya. Kita lihat korelasi PCM. Kalau ada yang sama, lot size-nya jangan banyak-banyak. Ya, korelasinya. Nah, ini ada kalau Bapak Ibu punya BRMS boleh beli ERA, punya Dewa boleh beli ERA ya. Kalau BRMS ini kayaknya ISAT tinggi nih. ERA boleh punya ISAT ya. Saya punya ERA, punya ISAT, korelasinya kecil. Saya nggak punya Dewa, nggak punya BRMS. PTPP-nya juga nggak punya ya. Jadi udah patah arang lah dengan Karya, lihat utang-utangnya itu. Bukan masalah tidak cinta terhadap negara demi pembangunan infrastruktur, tapi kalau ruginya dalam begitu, kena stop loss sakit hati juga ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan pilih satu saja ya alertnya Bapak Ibu. Yang mana ya? PTPP lah yang terakhir ya Bapak Ibu. Jadi sentimennya mau nggak mau diakui ada sentimen dengan Danantara ya. Setelah kemarin Prabowo bertemu bergerak ini saham-saham BUMN. Di situ makanya saya stop profit takingnya Antam ya, Tins juga bergerak naik, PTPP. Saya tidak tahu benar atau tidak ya, kita tidak tahu. Tapi mungkin kalau karena bergerak semua bisa saya dipakai cocokmologi. Saya tidak punya PTPP Bapak Ibu. Tadi saya sudah posting, mudah-mudahan kebetulan sign key-nya sudah ada. Oke, kita lihat PTPP ini. Langkah pertama kita cek alertnya. Kayaknya dia tidak fresh. Kemarin sudah ada nih, cuman nggak notice saja ya. PTPP karena disibukkan oleh BTPS yang porsinya banyak, Antam yang porsinya banyak, BBTN yang Kumdet dia malah naik, terus saham-saham MBMA yang lain-lain lah sudah banyak lah, Avia, Archie, wah banyak lah yang lagi sibuk di portofolio saya ya. Siapa tahu PTPP ini ada kesempatan, mari kita lihat alert PTPP. Langkah pertamanya, kalaupun Bapak Ibu tidak punya PTPP, cara analisanya sama. Ya, PTPP ini dia rutin Bapak Ibu, rutin setiap bulan ada alert. Jadi sebenarnya ini udah ada yang menahan ya. Ada alert. Nah, ini bulan 1 ada banyak, dia turun lagi. Bulan 4 kemarin 22 itu adalah freshnya. Harusnya belinya sudah mulai masuk di tanggal 22 April. Nah, saya nggak masuk pula. Karena portofolinya memang sedang dialokasikan ke yang lain. Karya belum ada niat masuk ya. Kita cek dengan, kita cek dulu Sankey-nya lah ya. SKF, PTPP. Nah, Bapak Ibu bisa nonton Sankey sudah saya ada buat ya perbandingannya. Jadi tahun 2024 ya. Dia top line-nya 19 triliun ya, meningkat 7%, di bottom line-nya meningkat 2%. Jadi itu saja. Kemarin tanggal 22 kenapa dia ada alert? Ada yang komen karena dia melunasi hutang. Jadi confident-nya. Jadi kalau lihat di sini Bapak Ibu, dia ada non operatingnya juga 1,78, berarti ini joint operating ya. Banyak nih Wika ini joint operating dengan yang lain kalau ada proyek untuk minimalisir risk ya. Jadi juga ya lumayan lah Bapak Ibu, dia dari minus sudah mulai profit 129. Walaupun kecil, acuannya adalah kalau di atas 1 triliun baru mereka akan leluasa. Paling enggak suku atau apanya sudah dilunasi ya. Oke, ini Bapak Ibu bisa tonton, kayaknya sudah saya posting deh. Oke, tadi juga kita lihat dengan Speedo PTPP. Mari kita bahas PTPP Extreme Grid, hati-hati.
Kalau besok ada profit taking karena memang sudah ekstrim. Apalagi nanti kalau di chartnya memang sudah potensial buying climax, yaitu tanda-tanda awal. Kalau kita mau cek weekly, weekly-nya belum valid pula ya. Kita cek nggak apa-apa lah. Speedo PTPP. Bagaimana weekly-nya? Dia great, artinya tidak terlalu jomplang. Memang bergerak dengan normal dia, cuman terlalu greedy saja. Saatnya harus pullback. Saatnya harus turun ya Bapak Ibu. Mungkin turunnya nggak langsung besok, bisa 2 atau 3 hari, tapi kalau dia turun, itu baru enak untuk naik lagi. Harus rilis, kita cek dengan Star PTPP di daily. Bagaimana dia? Dia sudah bergeraknya sudah sejak berapa hari yang lalu, Bapak Ibu. Alertnya tanggal 22. Hari ini sangat kuat akselerasi. Ini berbahaya, ya, berbahaya. Kenapa? Dia ekstrim ya. Sudah great, udah mentok ke atas, berbahayalah. Harus lihat weekly-nya kalau gitu. Kalau udah mentok begitu harus lihat weekly-nya. Star PTPP. Masalahnya weekly-nya belum valid. Validnya di hari Jumat, tapi nggak apa-apa, kita lihat posisinya. Posisinya masih di awal. Dia tidak sempat turun karena mulai minggu lalu mungkin sudah bottoming nih. Ini ciri-ciri bottoming. Kalau weekly-nya masih bisa naik ya Bapak Ibu. Ya. Aman weekly-nya. VPA monthly PTPP. Kita top down dari time frame besar. PTPP wake off-nya sudah selesai. Apakah dia akan melakukan siklus baru? Mungkin, tapi tidak mungkin setinggi ini ya. Jadi boleh jadi dia bottoming. Bersyukurnya kita sudah dekat akhir-akhir bulan. Jadi membaca monthly-nya benar. Ini adalah marking up ya, jelas. Ini adalah distribusi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki untuk ikut workshop volume price analysis dan Wacom method, atau nanti baca-baca buku lah. Ini disebut dengan markup. Ini disebut dengan distribusi. Ini disebut dengan UTAD. Uptrust after distribution-nya. Jadi jelas ini distribusi. Di mana ini? Mungkin ini the best time for selling. Ini dia berikan second chance to sell. Monthly ya. Kalau dia jebol turunnya jauh dalam. Nah, ini kita nggak kelihatan di sebelah sini ya, tahun 2012 nggak kelihatan. Dia mungkin ini bottoming ya. Jadi bottoming, fase akumulasinya nanti time frame lebih kecil. Monthly-nya bagus pula ya. Monthly-nya warna hijau. Itu adalah volume climax fall up. Demand-nya besar berarti. Oke. Kita ada indikasi PTPP bottoming di monthly. Oke. Kita lihat dengan VPA weekly. Oh, kita cek dulu demand zone-nya di mana. VBP monthly PTPP. Nggak apa-apa lah ya Bapak Ibu. Saya juga belum punya. Oke. Oh iya. Kita punya demand zone sebelah di sini dulu. Ya. Demand zone, dia siklus marking up, distribusi marking down, turun lagi, dijebol. Sekarang supply demand become supply nih. Target Pak, kalau saya mau trading ini target jual di mana? Target jual ini Bapak ukur ini. Jual di sini. Di atas ini ya. Jangan berharap dia sampai 4.000. Yang nyangkut di 4.000 apa ya? Apa yang dilakukan? Banyak berdoa lah ya, Bapak Ibu, sabar ya. Ini juga supply-nya besar karena ada supply di sini. Nanti kalau kena di sini, kalau yang beli di bawah exit aja sebelum mereka yang nyangkut di sini keluar. Jangan sampai kita gantian ya. Mereka keluar, kita juga yang hilang opportunity. Jadi begitu memang. Pasar saham tuh tidak ada keadaan sosial lah pokoknya. Oke, kita lihat di VPA weekly PTPP. Oke, tahu ya, kita mainnya jangan tinggi-tinggi. Siklus. Aduh, ini turun, naik, distribusi marking down, akumulasi, marking up. Di sini ada supply pasti. Nanti kalaupun dia distribusi turun lagi ke bawah ya. Ini dia harus turun ke bawah untuk pullback. Karena 1, 2, 3, 4, 5 minggu dia naik terus tanpa pullback. Jadi plan terbaiknya adalah ini adalah low, ini adalah high. Karena dia sudah ekstrim, dia turun dulu untuk high low, baru naik lagi, naik ke sana higher high. Itu skenario terbaik ya.
itu skenario terbaik. Target tadi tingginya 8.800 ya Bapak Ibu. Di sini jual karena ini ada sell mother candle. VBP weekly PTPP. Lihat supply-nya ada nggak di situ? Oh, malah di sini nanti bahaya ya. Oh, ini udah masuk sedikit nih. Di sini ada supply. Di atas ada sedikit. Ya, di sinilah antara yang candle ini sama di atas. Tapi di sini hati-hati nih dia turun dulu. Jadi, kalau Bapak Ibu saya sarankan berhati-hati, ini ada supply ini. Ini dia nih. Kena dia turun itu untuk melepaskan supply yang ada di sini supaya dia pullback. Baru dia ambil demand di bawah, dia naik lagi ke atas untuk mengejar yang ini mungkin ya. Oke. Kecil masih ya Bapak Ibu. Kita lanjut dengan tren PTPP. Tren PTPP. Oh, oke ya. Kenapa dia banyak ini? Karena di sini ada support become resistant nih, banyak nih. Oh, supply-nya memang masuk Bapak Ibu. Kalau besok dia tekan ke atas, dia turun lagi dalam, tunggunya di garis-garis ini. Mulai di sini ya. Gitu. Ada gap nggak? Udah tutup semua gap, tidak ada gap lagi. Oke, menariknya ini belum keluar ya Bapak Ibu. Di sininya belum keluar, tapi di Sankey sudah ada. Kita lihat dengan PWS PTPP. Tadi ada yang posting PWS, saya nggak ngerti maksudnya apa di diskusi. Oke. Oh, dia masuk zona supply memang. Ini adalah dulu adalah supply ya Bapak Ibu. Yang beli di sini sangkut semua, dia masuk sekarang. Jadi kalau zona belinya di mana? Kalau dia turun ke 320, zona abu-abu ini. Kalau dia turun ke abu-abu ini beli ya. Kalau pakai price action-nya, volume price-nya, ini nggak ada berhubungan sebenarnya. Dia menunjukkan kalau dia di volume price, volumenya tinggi, spread-nya besar, cross-nya tinggi, dan zona akumulasi. Ini Hakinasi yang tidak nyambung dengan ini ya. Maksudnya ini memberikan komparasi kalau di price volume price dia seperti ini kondisinya. Kalau Hakinasi seperti ini. Terjadi perubahannya. Oke, itu dia Bapak Ibu analisa PTPP. Kesimpulannya apa? Asingnya tidak dominan. Kedua, naiknya sudah buying climax. Ketiga, speedometer sudah ekstrim. Harus pullback ya. Terus di atasnya ada supply. Kalau paksa beli, yang supply-nya akan keluar ya Bapak Ibu. Kalau mau itu harus tunggunya di sini nih, warna abu-abu. Itu saja kesimpulan untuk PTPP. Kalau mau beli, tunggu dia turun. Lalu kita bahas singkat saham-saham yang lainnya. Karena harus cepat kita ini. Karena saya mau bikin trading plan untuk saya sendiri. Dewa. Alert Dewa. Dewanya tanggal 14 sudah keluar ya. Artinya ini menarik ini. Karena dia sudah ada keluar tanggal 14 pasti ada sesuatu. Letakkan volume juga kalau nggak salah. Kita cek dengan Speedo Dewa. Bapak Ibu kalau berminat Dewa, lakukan analisa selengkap PTPP tadi lah minimal. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Star Dewa. Kita lihat rotasi saham relatif terhadap komposit bagaimana. Wah, Dewa ini kalau dari sampai di sini saja sudah bagus Bapak Ibu. Artinya dia berada di zona panik. Lihat arahnya ke arah hope. Maka kita sebut Dewa ini sebagai habis panik. Terbitlah hope. Ya, terbitlah hope. Saya nggak punya. Belum tahu apakah besok akan punya. Tergantung analisa. Kita lihat VPA, Dewa, analisa singkat saja. Kalau berminat pun nanti saya habis buat video akan naik. Ini uptrust, tapi dia mematahkan tren ya Bapak Ibu. Berarti dia mainnya time frame besar. VPA, weekly, Dewa. Volumenya meledak daily-nya. Weekly-nya dia belum sampai akhir ya. Tapi Bapak Ibu kalau kita lihat sebelum minggu ini, di sahamnya naik. Taruhlah, ini kan masih hari Selasa ya. Ini kan sahamnya 1, 2, 3.
volumenya turun, sahamnya naik. Ini anomali kalau ada volume price. Jadi dia mengejar supply kena atas. Ini bisa nanti time frame lebih kecil. Ini adalah headnya, ini shoulder. Berarti dia kalau yang punya mungkin akan terbentuk sini. Mungkin ya, saya nggak tahu juga pergerakannya. Karena ini plateau ya Bapak Ibu. Nah ini ramping down dan dia sudah ada penguatan sedikit. Weekly-nya belum bisa dilihat. Validasinya tunggu hari Jumat. Itu jadi agak ragu. Kita lihat foreign flow, PIF, Dewa. Silakan analisa selengkap inilah. Lihat monthly-nya gitu. Berikut ini chart foreign flow untuk Dewa, Dharma Henwa, Bapak Ibu. Oh, asingnya lumayan nih masuk akumulasi. Hari ini asingnya masuk 6,9 miliar. Dalam 5 hari ada 8 miliar. Tapi dalam 20 hari asingnya masih tercatat net sell 17 miliar. Dalam 60 hari 12 miliar. Dalam 1 hari ada 20 miliar net buy. Jadi asingnya masuk. Ini ada korelasi juga asing dengan sahamnya ya. Ini sahamnya naik tinggi, asingnya besar juga. Silakan dianalisa sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita lihat alert berikutnya adalah BRMS, alert BRMS. BRMS ini produsen emas, saya sudah bikin perbandingannya. Aduh ya. Tanggal 11 dia ada alert fresh ini. Nah, ini berarti sudah terjadi sesuatu karena tanggal 11 keluar alert, tanggal 29 keluar alert di bulan April ini. Kita cek dengan Speedo BRMS. Bapak Ibu, sekali lagi saya hanya bikin analisa singkat, Bapak Ibu bisa lakukan lebih detail sendiri ya. Grid artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BRMS. Rotasi sahamnya daily. Nanti silahkan cek weekly-nya sendiri. BRMS, kita lihat dia berada di zona hope, sempat melemah, hari ini penguat lagi, mengekor sektor basic ya. Kita cek dengan VPA BRMS. Oke, dia mematahkan tren, tapi ada gap ini. Harus dia time frame besar karena ini marking up. Ini adalah buying climax, authorization secondary test, the best time for selling, second chance to sell. Lalu dia masih belum bentuk new high. Di sini dia ada bentuk new high, tapi Bapak Ibu lihat ini ada gap, ya berbahaya. Cuman dia ledakan volume, ledakan volume ini. Nanti Bapak Ibu cek time frame besar, dia sudah terjadi nggak? VPA, mandi langsung lah. Jangan lupa Bapak Ibu ya, saya cuman sedikit saja. Oh, masih ada harapan. Masih ada harapan. Karena ini marking down, akumulasi marking up masih. Paling nggak sampai 500-an. Ditahan dulu Bapak Ibu. Mungkin bisa sampai 500 ini. Mumpung sentimen emas. SQF BRMS. Jadi penasaran. Tapi saya sudah punya Antam ya. Dan satu lagi Archie. Jadi saya tidak akan masuk ke sini. Oke. Lumayan meningkat ya. Tahun lalu 84% meningkat. Kita cek dengan ISAT. ISAT saya sudah masuk. Tapi tidak banyak. Aduh, itulah ya. Masuknya di mana? Ntar kita lihat channelnya. Saya masuknya di mana ISAT? Ntar dulu ya. Maaf, cari. Spring. Ini adalah untuk ISAT ya. Di sini ya, tanggal 24 April saya jaga sini best time buying, masuk sedikit, break, dapat sedikit. Ya, dia nggak turun. Saya cuma dapat sedikit saja. Oke, volumenya sudah valid. Ini tanggal 24 April saya kasih ini ya. Oke, kita cek dengan alert ISAT. Ya, tanggal 24 April. Jadi masuknya harusnya tanggal 17, 18 itu saya dapat sedikit. Ini dapat sedikit. Belum dapat. Ya. Apa boleh buat lah. Kita cek VPA. Speedo ISAT. Speedo ISAT ekstrim harus koreksi ya. Kalau mau buyback mungkin besok bisa tunggu buyback ya. VPA Star ISAT perlu waspada kalau sudah ekstrim. ISAT bergeraknya resultante maksimum, Bapak Ibu bisa lihat sudutnya. Nah, ini kalau belajar fisika dulu, Bapak Ibu pernah belajar fisika,
namanya resultante gaya. Kalau arah X sama arah Y sama kuat maksimum, maka dia akan membentuk sekitar 45 derajat. Artinya sangat kuat, Bapak Ibu. Silakan cek weekly-nya, kita lihat dengan VPA ISAT. Saya habis ini mungkin akan menyusun trading plan ISAT. Oke, ada rejection dia, volumenya besar. Apakah sudah kena demand-nya, supply-nya? Maka saya akan punya order saya itu masih ada di sini nih. Nih, mudah-mudahan dia turun dulu makan order saya sampai di sini nih. Kemarin cuma dapat sedikit aja nih. Ya, mudah-mudahan turun dulu lah. Nanti cek weekly-nya ya. Kita foreign flow ISAT. ISAT-nya keluar masuk tapi trennya up, Bapak Ibu. Ini trennya up. Di sini mulai golden cross akhir Maret, dia sekarang naik ke atas walaupun di tengahnya ada profit taking sedikit-sedikit. Ya, hari ini net sell 12 miliar, tapi kita lihat 5 hari, 20 hari, 60 hari, 100 hari asingnya net buy di ISAT. Apalagi? Era ini bulan April, Maret harusnya sudah beli ya, Januari ini. Nanti kita lihat belinya di mana karena dia sudah naik tinggi. Kita cek SQ-nya apa? SQF Era. Meningkat nggak dia tahun lalu? Profit 1 triliun lumayan Bapak Ibu. Dia Era yang 1 triliun, 31% meningkat. Bagus dia. Kita cek dengan Speedo Era. Grid berada di zona grid, artinya demand di Era lebih besar daripada supply. Kita cekin Star Era. Era ada penguatan, sempat dia melemah beberapa hari, dia menguat. Ini kalau bentuk bolak-balik begini harus lihat weekly-nya ya. VPA Era. Jadi kalau Bapak Ibu punya Era, lakukan analisa seperti PTPP. Oh, ini ada supply masuk dari sana. Kalau gini kan volatilitas daily-nya tinggi sekali ya Bapak Ibu, termasuk tinggi lah. Bapak Ibu cek di time frame lebih besar. Tapi yang jelas di pertengahan Februari ini ada perbedaan volume. Kalau Bapak Ibu minat belajar volume forex analysis pasti curiga nih, volume sektor di sini sama ini curiga. Ya. Oke. Kalau untuk lihat ke atas harus lihat time frame weekly. Kita lihat foreign flow, PIF Era. Berikut ini chart foreign flow untuk Era Bapak Ibu. Era ini sayangnya saat dia naik asingnya lepas ini ya. Ini biasanya ciri-ciri dia keluar dari indeks atau MSCI atau apapun. Ini sahamnya naik asingnya keluar. Harus lihat dulu asingnya dominan nggak ya. Era nggak apa-apa lah saya tambah sedikit. Masih 47 menit. Kita lihat kalau asingnya dominan itu agak berbahaya. Oke, hari ini asingnya 14,8, di bawah 20%. Kalau secara teori sih nggak dominan ya, nggak dominan. Dalam 5 hari juga cuma 2%, dalam 20 hari cuma di bawah 10% lah sampai 2 hari. Oke, kalau kita lihat di sini juga dia tidak mulai Februari dia tidak berkorelasi nih ya, tidak terlalu. Oke lah itu Bapak Ibu. Jadi kalau punya Era harus lihat time frame lebih besar ya. Itu saja. Baik, itu saja. Ada nggak yang lain? Takutnya ada yang kelewatan. Oke, tidak ada. Itu saja Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Mohon maaf banyak yang menarik sebenarnya, tapi Bapak Ibu coba lakukan sendiri ya. Ikuti after market close nanti mudah-mudahan kebaca. Yang pasti ini banyak potensial. Let profit run. Jangan lupa stop loss dinaikkan karena bulan Mei sebentar lagi. Sell on May and go away. Besok mungkin akan saya singgung sedikit lah. Sampul saya S2 dulu. Pas saya S2 saya bahasnya di SBM ITB sell on May and go away. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video ini. Channel YouTube-nya juga di subscribe Bapak Ibu. Nyalakan loncengnya. Dan kalau mau akses Telegram botnya, Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video ya. Hati-hati dengan penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.